4 penulis Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 penulis Al-Quran: Zaid, Abdullah, Said, Abdurrahman. Video ini adalah video pertama dari rangkaian 3 video trilogi yang saya buat tentang penulis Injil dan penulis Al-Quran. Pada video ini akan dipaparkan mengenai 4 penulis Injil dan 4 penulis Al-Quran. Proporsi akan lebih banyak untuk para penulis Al-Quran, yang selama ini relatif lebih kurang dikenal dibandingkan para penulis Injil. Keberadaan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sebagai penulis Injil yang diakui dan diimani oleh umat Kristen sudah banyak diketahui. Bukan saja oleh kalangan umat Kristen, tetapi juga oleh kalangan umat non-Kristen, terutama kalangan umat Islam. Pada video saya yang terdahulu yang berjudul Injil Barnabas dan Tudingan Injil Palsu Masuk Kurikulum SMA, antara lain saya mengemukakan bahwa kalangan umat Islam umumnya mengemukakan bahwa Injil Yesus yang asli sudah tidak ada. Yang sekarang ada itu tidak asli. Tudingan bahwa Injil sudah diubah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus. Dan Injil Barnabas sebagai Injil lain tidak hanya ada dan dikemukakan di media sosial, tetapi juga masuk dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 2013, khususnya pada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 11. Di YouTube pun dapat kita temui video-video yang mengulas tudingan-tudingan dari kalangan umat Islam tersebut, baik oleh pemapar dalam negeri maupun luar negeri. Sebaliknya, kita juga dapat menemui video-video dari kalangan umat Kristen yang mengulas dan atau memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang ditudingkan oleh kalangan umat Islam tersebut, baik oleh pemapar dalam negeri maupun luar negeri. Berikutnya, kita akan membahas mengenai penulis Al-Quran, yang dapat dikatakan relatif kurang dikenal dibandingkan penulis-penulis Injil tersebut. Jika di dalam Injil dan atau Alkitab, nama kitab atau surat, seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bisa diasosiasikan dengan penulisnya, di dalam Al-Quran tidak demikian. Nama surah dalam Al-Quran tidak mencerminkan penulisnya. Nama-nama surah seperti Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Maryam, Luqman, Nuh, tidak bisa diartikan mereka yang menulisnya. Apalagi untuk nama-nama surah yang unik seperti Al-Baqarah, sapi betina, Al-An'am, hewan ternak, Al-Kahf, penghuni-penghuni gua, An-Nahl, lebah, An-Naml, semut, Al-Ankabut, laba-laba, dan lain-lain. Lantas, siapa penulis Al-Quran? Jika kita cari, maka akan kita dapatkan beragam informasi yang menjadi penulis wahyu, atau Al-Quran. Ada yang menyebut 65 nama, 43 nama, 40 nama, ada yang 4 nama saja, dan sebagainya. Tergantung konteks, rujukan yang dipakai, dan masa penulisan Al-Quran. Tentu saja tidak semuanya perlu dibahas. Berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh saja. Pada artikel di Tribun Jambi, dikemukakan bahwa Profesor Dr. M.M. Al-Azami dalam bukunya yang berjudul The History of the Quranic Text, mengemukakan bahwa pada periode Madinah lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk menulis wahyu. Menurut satu artikel di Republika, jumlah sahabat Nabi Muhammad yang menuliskan wahyu tersebut berjumlah 43 orang.
Informasi itu berdasarkan pendapat Ghanim Al-Quduri dalam kitab Rasmul Mushaf Lughawiyah Tarihiyah. Ada yang mengemukakan bahwa Nabi Muhammad memberikan tugas kepada 4 orang untuk menuliskan wahyu. Keempat orang itu adalah: pertama, Zaid bin Sabit; kedua, Zubair bin Awam; ketiga, Muawiyah bin Abi Sufyan; keempat, Ubay bin Ka'b. Hal tersebut antara lain dikemukakan dalam artikel di IDN Times dan di situs Al-Hasanah. Ada yang mengemukakan bahwa penulis Al-Quran berjumlah 4 orang juga, tetapi dengan komposisi orang yang berbeda. Penugasannya bukan diberikan oleh Nabi Muhammad, melainkan oleh Khalifah Utsman. Keempat orang itu adalah: pertama, Zaid bin Sabit; kedua, Abdullah bin Zubair; ketiga, Sa'id bin Ash; keempat, Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Hal tersebut antara lain dikemukakan dalam artikel di kompas.com dan situs zakat.or.id. Untuk dapat mengetahui penulis Al-Quran ini, ada baiknya kita membahas secara selintas 3 masa penulisan Al-Quran, yaitu: pertama, masa Nabi Muhammad; kedua, masa Khalifah Abu Bakar; dan ketiga, masa Khalifah Utsman. Pada masa Nabi Muhammad, masih sedikit orang yang bisa baca tulis. Nabi Muhammad sendiri buta huruf. Pada periode ini, ayat-ayat yang turun lebih banyak dihafalkan. Bagi yang bisa menulis, ayat dicatat dengan media seadanya, seperti di tulang belikat unta, pelepah kurma, potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Tidak heran kalau jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Walaupun demikian, M.M. Al-Azami dalam bukunya The History of the Quranic Text, mengemukakan bahwa pada periode Madinah saja, setidaknya ada 65 orang yang mencatat wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Sebagai catatan, pada masa ini ayat masih terpisah-pisah, belum dijadikan satu menjadi buku atau mushaf. Setelah Nabi Muhammad meninggal, upaya pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Latar belakangnya adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh pada Perang Yamamah. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran akan punah apabila tidak segera dibukukan. Umar bin Khattab lalu menyampaikan kekhawatirannya kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian meresponsnya dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit segera melaksanakannya, dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, hingga dari hafalan orang-orang penghafal Al-Quran. Setelah dikerjakan, jadilah mushaf dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar, yang kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab. Dan setelah itu berpindah tangan lagi ke Hafsah binti Umar, putri Umar yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad. Agama Islam semakin menyebar luas ke berbagai penjuru, dan di setiap daerah terdapat imam pengajar yang saling menyatakan bahwa bacaannya yang benar. Hal ini kerap menimbulkan perselisihan. Karena itu, Utsman bin Affan berinisiatif membuat standar Al-Quran, atau biasanya disebut sebagai Mushaf Utsmani. Utsman kemudian membentuk tim pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham. Mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar, ada yang menyebutnya sebagai Mushaf Al-Bakariyah, yang disimpan Hafsah, dipinjam oleh tim, untuk dijadikan salah satu rujukan penting, di samping menghadirkan saksi dan membandingkan sejumlah mushaf koleksi pribadi para sahabat. Setelah jadi,
Mushaf Utsmani menjadi mushaf induk, dan dibuat salinannya untuk didistribusikan ke berbagai kawasan Islam. Dari berbagai literatur Islam, umumnya dikemukakan bahwa seluruh mushaf lain dibakar setelah mushaf Utsmani jadi. Namun, Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam tulisannya di detik.com, mengemukakan bahwa mushaf Al-Bakariyah yang disusun pada masa Abu Bakar juga tidak dibakar. Dikembalikan kepada Hafsah, putrinya Umar bin Khattab, yang juga salah satu istri Nabi Muhammad. Mushaf Al-Quran Standar Indonesia adalah Rasem Utsmani. Secara lebih spesifik, memakai riwayat Ad-Dani, bukan riwayat Abu Dawud yang dipakai dalam Mushaf Madinah. Dapat dikatakan bahwa yang paling berperan dalam penulisan dan pembukuan Al-Quran pada ketiga masa itu adalah Zaid bin Tsabit, yang memang merupakan sekretaris dan juru tulis Nabi Muhammad. Zaid bin Tsabit jugalah yang diperintahkan oleh Khalifah Utsman untuk memimpin tim yang dibentuknya. Pembentukan tim beranggotakan 4 orang oleh Utsman tersebut, juga dikemukakan dalam hadits Sahih Bukhari nomor 4604. Jika kita melihat dari sejarah pencatatan dan penghafalan, pemilihan catatan dan hafalan, penulisan dan pembukuan Al-Quran, sebenarnya penyusunan Al-Quran ini dapat dikatakan sebagai kerja secara beramai-ramai. Namun, penyelesaian akhirnya dilakukan oleh tim beranggotakan 4 orang yang dibentuk Utsman, dan diketuai oleh Zaid bin Tsabit tersebut. Merekalah yang dapat dianggap sebagai penulis Mushaf Utsmani, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan Mushaf Utsmani adalah mushaf induk dari Al-Quran yang ada sekarang ini, sehingga penulis Mushaf Utsmani dapat dikatakan sebagai penulis Al-Quran yang banyak beredar sekarang ini. Dari gambaran singkat tentang proses penulisan dan pembukuan Al-Quran tersebut, pada dasarnya mirip dengan proses penulisan dan pembukuan Injil. Gambaran mengenai proses penulisan dan pembukuan Injil, antara lain dapat dilihat dari apa yang dikemukakan dalam Lukas 1, ayat 3 dan 4. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Secara garis besar, 3 tahap pada penyusunan Injil adalah: pertama, kehidupan dan pengajaran oleh Yesus. Kedua, tradisi lisan. Ketiga, penulisan Injil. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada tautan yang saya berikan. Kemiripan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penulisan dan pembukuan wahyu dari Tuhan dilakukan oleh manusia. Karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah apabila umat Kristen mengakui dan mengimani kitab sucinya disusun dan ditulis oleh manusia. Toh penulisan dan pembukuan Al-Quran, prosesnya pada dasarnya juga mirip. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Sebagaimana telah saya kemukakan pada video sebelumnya, akar permasalahannya adalah karena adanya perbedaan perspektif antara umat Islam dengan umat Kristen. Perspektif Islam, maupun Injil Barnabas tentang Injil sebagai suatu kitab yang diturunkan secara langsung dan sekaligus dalam bentuk kitab, yang diberikan kepada Yesus melalui malaikat Jibril lah, yang menjadi dasar kalangan umat Islam menolak perspektif Kristen, bahwa Injil ditulis oleh 4 orang penulis Injil. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan, dan atau perbedaan pendapat.
Berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.